Selamat malam, kembali lagi di channelnya Bapak Lazarus Diamat. Oke, saya akan memperkenalkan nama saya Ebenezer Christian Nurdio, NIM 2003030078, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas media sosial dan produksi otomatis memori. Oke. Kita lanjut saja di bab yang pertama, pendahuluan latar belakang. Membongkar otomatisasi pembuatan memori. Profil media sosial mau tidak mau meninggalkan jejak kehidupan yang dijalani. Jejak data biografis ini adalah sumber daya yang menggoda untuk jalani. Jejak data geografis ini adalah sumber daya yang menggoda untuk kapitalisme platform, karena mereka telah mengintegrasikan diri mereka secara mendalam ke dalam rutinitas dan interaksi sehari-hari. Media sosial secara mendalam ke dalam media sosial telah menangkap banyak informasi biografi tentang penggunaannya. Produksi dan pemeliharaan profil telah mengarah pada perkemahan dan pembagian tayangan dokumenter yang terperinci. Akumulasi dari hari-hari ini telah menyebabkan kondisi ini, di mana konten sebelumnya dapat dengan mudah digunakan kembali agar sesuai dengan sirkulasi media sosial yang cepat bergerak melampaui tugas awal mereka sebagai platform komunikasi dan jaringan. Media sosial telah berkembang menjadi perangkat memori ketika kehidupan orang-orang ditangkap. Platform media sosial terus mencari cara untuk mensirkulasikan kembali jejak-jejak ini dan menjadikannya bermakna bagi pengguna individu. Oke, kita lanjut ke bab 2, pembahasan mediasi memori. Dalam memisahkan produksi otomatis memori ini, penting untuk dicatat bahwa penawaran yang baik telah ditulis tentang cara-cara di mana teknologi digital mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori dalam kehidupan kontemporer. Gagasan seperti ingatan digital dan mediated memories telah diusulkan untuk memahami cara-cara objek digital seperti gambar, posting, media sosial, dan arsip digital, angka sebagai kendaraan, bersama-sama sebagai perspektif ini memberikan sarana untuk memahami bagaimana ekspansi masa ruang memori dalam perhitungan dapat mengkonfigurasi ulang memori individu dan kolektif. Ingatan yang dimediasi adalah cara untuk mengeksplorasi keduanya dari kegiatan yang kami hasilkan dan sesuai dengan sarana teknologi media untuk menciptakan kembali rasa masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam hubungannya dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Penargetan konteks. Oke, kita lanjut di penargetan konteks. Sebelum menjelajahi ini lebih lanjut dan sebelum memberikan lebih detail tentang spesifik di mana kami bekerja, itu layak mencerminkan metrik
pada faktor kontekstual yang dapat dikaitkan dengan jenis pendekatan ini terhadap ingatan media sosial. Pada dasarnya, jenis proses pendekatan ini terhadap ingatan media sosial pada dasarnya jenis proses pembuatan yang kita bahas dalam buku ini dapat dikaitkan dengan dua set perkembangan yang lebih luas. Di satu sisi ada ekspansi metrik dan bentuk pemesanan sosial berbasis metrik yang telah dirujuk ke tempat lain sebagai tenaga metrik. Di sisi lain ada juga perluasan masa penargetan yang merupakan tempat data digunakan untuk mencoba menggerakkan konten ke individu untuk ringkasan dan diskusi penargetan online. Oke. Mari kita lanjut ke lanjutannya. Dua set perkembangan yang lebih luas ini tentu saja terkait erat, namun yang mencerminkan ini memungkinkan kita untuk mengkontekstualisasikan masalah yang lebih spesifik tentang bagaimana ingatan diklasifikasikan, berangkat dan ditargetkan pada pengguna mengingat dua faktor kontekstual yang lebih luas. Ini memungkinkan apa yang terjadi dengan ingatan yang terlihat sebagai bagian dari pergeseran budaya menuju logika, pengukuran, prediksi, dan otomatisasi. Oke. Kita lanjut di diri dalam data. Tentu saja metrikisasi dan penargetan sering bercampur bersama, mempertimbangkan perhitungan dan peningkatan berbasis metrik bersama penggunaan penargetan informasi menghasilkan serangkaian pertanyaan. Salah satu set pertanyaan ini menyangkut gagasan tentang kedirian dan pembuatan orang. Dengan kata lain, fitur-fitur yang lebih luas dari lingkungan kami yang terhubung dan kaya dengan data tersebut membuat pertanyaan untuk bagaimana bentuk identitas dan bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Seperti yang akan kita bahas dalam buku ini, aspek kunci dari ini adalah intervensi otomatis yang dibuat dalam ingatan dan biografi oleh sistem yang ditargetkan ini, seperti yang akan kita tunjukkan secara aktif, menginterogasikan konten sebagai ingatan dan entitas relatifnya. Oke, kita lanjutkan. Kenangan teknik melalui fitur kemunduran. Kasus kenangan Facebook. Sebagian besar pengguna media sosial cenderung mengalami memori media sosial, bahkan pengguna media sosial yang jarang mengalami konten seperti itu. Bit konten masa lalu yang dikemas ulang ini disajikan dalam nada yang sangat kasual dan bahkan dapat menemukan jalan mereka ke interaksi kita dalam bentuk tidak langsung. Latihan foto ini pada hari libur
3 tahun lalu hari ini. Saat penampilan yang lebih langsung dalam umpan berita media sosial, Anda memiliki memori dengan Steve untuk melihat kembali hari ini. Namun, seperti yang telah kami tunjukkan, kekhawatiran kami sebagian besar dengan proses yang mengarah pada pengiriman konten tersebut. Dengan kata lain, bagaimana konten itu tiba di layar sepertinya perlu bagi kami setidaknya untuk mengklarifikasikan jenis input dan formalisasi konten apa yang diperlukan untuk memori otomatis ini untuk berfungsi serta menganalisis berbagai kemungkinan tanggapan yang mungkin disangsang oleh ingatan paket ini. Oke, kita lanjut ke taksonomi tema memori. Memartisipasi yang berkesan. Oke. Mau tidak mau, proses klasifikasi kuat dalam segala jenis arsip. Cara konten diklasifikasikan, bentuk, bagaimana dokumen ditafsirkan, dan yang terpenting, bagaimana mereka diambil. Jika kita mendekati media sosial sebagai bentuk arsip, maka kita dapat mulai melihat bagaimana proses pemesanan, klasifikasi, dan penyetoran yang terjadi dalam media ini. Mungkin kuat untuk bagaimana orang terlibat dengan konten masa lalu mereka dan bagaimana biografi individu dibuat dapat diakses. Oke, kita lanjut yang kedua. Kekuatan klasifikasi dan pembuatan memori. Sebelum memeriksa bagaimana tempatnya fitur kenangan Facebook mengklasifikasikan konten di masa lalu, Anda baiknya mengakui pentingnya klasifikasi. Untuk apa? Geoffrey Baugh yang 2008 menyebut praktik memori dalam praktik memori bukan bukunya dalam ilmu pengetahuan. Bowker memeriksa berbagai praktik teknis dan sosial di mana masa lalu berkomitmen untuk merekam dengan meningkatkannya proliferasi teknologi novel. Bowker berpendapat bahwa praktik memori tetap menjadi pusat cara mengetahui dan memahami diri kita sendiri dan orang lain. Dalam sebuah kata, mereka mengirimkan ruang ontologis kami yang tersedia. Oke, pembahasannya segitu saja. Sekian dan terima kasih.